Dewa Medis Terkuat. Bab 827. Ya, tunggu di sini. Begitu bocah ini muncul, aku akan memotong-motongnya dan mengubah tulang-tulangnya menjadi abu. Para Dewa Dou sangat marah. Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Pada saat ini, dia dan Xiao Wange sudah memasuki makam. Xiao Wange memiliki wajah penuh kebencian. Dasar orang jahat, kamu berasal dari suku yang sama denganku, tetapi kamu telah berbohong kepadaku sebelumnya. Xiao Chen meliriknya. Bukankah aku sudah memberitahumu nanti bahwa kamu sendiri yang tidak mempercayainya, jadi bisakah kamu menyalahkanku? Xiao Wange melengkungkan bibirnya. Kamu banyak berbohong sehingga kamu tidak bisa dipercaya. Jangan bicara omong kosong. Orang-orang di luar sana masih menunggu kita. Jika leluhur keluarga Xiao tidak meninggalkan sesuatu untuk kita, apakah menurutmu kita masih bisa melarikan diri? Xiao Wange kemudian teringat akan hal penting itu, dan menjulurkan lidahnya karena takut, dan dengan cepat berkata. Kalau begitu, ayo cepat. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Tempat ini berbeda dengan dunia kecil di luar sana. Tempat ini gelap dan sunyi. Seluruh tempat ini berada di atas air, dengan bebatuan di atasnya, seperti berada di dalam gua. Selain itu, ada udara ungu Hongmeng. Udara ungu Hongmeng yang lengkap. Dibandingkan dengan peta Hongmeng, tentu saja sedikit lebih sedikit, tetapi untuk tempat yang sangat kecil dan sempit ini, itu sudah cukup banyak. Energi ungu Hongmeng yang sangat kaya. Bukankah energi ungu Hongmeng di sini terlalu banyak? Karena leluhur keluarga Xiao adalah seorang abadi sejati dari alam atas, dia secara alami memiliki banyak energi ungu Hongmeng. Xiao Wange mengangguk, lalu bertanya. Xiao Chen, bagaimana kita bisa menemukan warisan leluhur kita sekarang? Xiao Chen memeras setetes darah lagi dari telapak tangannya dan menenggelamkannya ke dalam air. Saat berikutnya, seluruh permukaan air mulai mendidih. Kemudian, seluruh permukaan air mulai berputar cepat. Pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pusaran air ini berhubungan dengan warisan yang berbeda. Kamu dapat memasukinya sesuka hati. Bagus. Xiao Wange setuju, melompat dalam-dalam ke pusaran air di atas air. Namun Xiao Chen tidak melompat masuk, tetapi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap lurus ke depan. Keluarlah, dia tidak bisa mendengar kita lagi. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di permukaan air, dan bayangan manusia pucat berwarna emas perlahan muncul. Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara keturunan kakak laki-lakiku, akan ada seorang jenius kelas atas sepertimu. Lumayan. Bagus sekali. Sepertinya garis keturunan kita akan meningkat. Dia adalah seorang pria tua berambut panjang, dan wajahnya agak mirip dengan Xiao Wange. Jika diperhatikan lebih dekat, wajahnya kurang lebih sama dengan Xiao Chen. Apakah kamu leluhur keluarga Xiao? Benar sekali. Tepatnya, aku memiliki ayah dan ibu yang sama dengan leluhurmu, dan kita memiliki garis keturunan yang sama. Xiao Chen mengangguk. Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, pihak lain berbicara lagi. Bolehkah saya tahu nama Anda? Xiao Chen. Xiao Chen. Nama yang sangat biasa, lumayan, agak sederhana, tapi juga bagus. Panjang umur. Setelah jeda sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena kamu sudah datang ke sini dan mengembangkan kekuatan seperti itu di usia yang masih muda. Aku khawatir peta Hongmeng juga ada di tanganmu. Xiao Chen mengangguk lagi. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang peta Hongmeng. Bisakah Anda menunjukkan peta Hongmeng? Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan peta Hongmeng. Leluhur keluarga Xiao meliriknya, dan jejak nostalgia muncul di matanya. Ah! Setelah 10.000 tahun, akhirnya aku melihatnya lagi. Sayangnya, banyak hal telah berubah dan aku telah menjadi jiwa yang tersisa. Aku khawatir kakak tertuaku tidak ada lagi. Melihat ekspresinya yang sedih, Xiao Chen terdiam sejenak. Seketika, leluhur keluarga Xiao menyerahkan peta Hongmeng kepada Xiao Chen dan berkata, Anakku, saat kau membuka formasi dan datang ke sini, itu artinya waktuku hampir habis. Selanjutnya, kau harus ingat apa yang kukatakan. Kau harus mengingatnya. Ini terkait dengan apakah kau bisa bertahan hidup. Dulu, aku dan kakak laki-lakiku cukup beruntung mendapatkan peta ini. Peta Hongmeng adalah keberadaan yang legendaris bahkan di dunia peri. Konon, peta ini berisi petunjuk tentang kejatuhan dunia peri kuno. Xiao Chen setuju dengan pernyataan ini.
Lagi pula, ada banyak sekali batu nisan dewa di peta Hongmeng. Namun, saat itu, ketika kami memperoleh peta Hongmeng, kami kebetulan bertemu dengan musuh bebuyutan keluarga Xiao, Mu Qianqiu, keturunan langsung keluargamu. Dia menyergap dan menyerang kami, dan akhirnya, kami berdua, bersama Mu Qianqiu dan anak buahnya, jatuh ke alam bawah melalui lubang cacing ruang waktu. Setelah itu, aku dan saudaraku melarikan diri secara terpisah. Aku memasuki lubang cacing, dan saudaraku mengambil peta Hongmeng dan tidak pergi kemanapun. Meskipun kamu telah memperoleh peta Hongmeng sekarang, Mu Qianqiu masih hidup. Jika dia tahu bahwa peta Hongmeng ada di tanganmu, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Setelah puluhan ribu tahun berlatih, luka-luka Mu Qianqiu pasti sudah pulih sejak lama. Kau jelas bukan lawannya. Satu-satunya kesempatanmu adalah berkultivasi hingga menjadi abadi, sehingga kau bisa mengalahkan Mu Qianqiu. Sebelum kamu berkultivasi untuk menjadi abadi, ingatlah untuk tidak terlalu banyak mengungkapkan identitasmu. Xiao Chen mengangguk tanda setuju. Leluhur keluarga Xiao melanjutkan. Selain itu, kamu harus kembali ke negeri dongeng dan keluarga Xiao di masa depan dan memberitahu mereka bahwa kakak laki-lakiku dan aku telah jatuh. Jika ada jiwa yang tersisa dari anggota keluarga Xiao, dan mereka membuka monumen untuk kita di tanah leluhur keluarga Xiao, kita masih akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika tidak, kita akan menjadi abu selamanya. Kamu harus mengingat ini. Jadi begitu. Bagus. Air di sini terbuat dari tulang dan darahku. Air ini dapat membersihkan saripati dan sumsum tulangmu, sehingga tubuhmu menjadi sangat murni. Dengan begitu, kecepatan kultivasimu akan lebih cepat dan lebih stabil. Lagi pula, ruang kecil ini juga merupakan kunci untuk mengendalikan dunia kecil ini. Saat kau berhasil membersihkan esensi dan sumsummu, dunia kecil ini juga akan hancur. Kau harus waspada terhadap kelompok dewa petarung di luar sana. Aku akan segera pergi, nak. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Bahkan di masa depan, saat kau kembali ke keluarga Xiao, jangan ceroboh. Terkadang, anggota keluarga mungkin tidak bisa diandalkan. Ada garis keturunan dari berbagai halaman, saling bertarung. Sebelum kau menjadi cukup kuat untuk mengendalikan segalanya, jangan buka peta Hongmeng, kalau tidak kau pasti akan mati. Setelah dia selesai berbicara, leluhur keluarga Xiao perlahan menghilang. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Ternyata bahkan leluhur keluarga Xiao tidak mengerti rahasia peta Hongmeng. Namun, berita yang diceritakan leluhur keluarga Xiao kepadanya bukanlah kabar baik. Di dunia ini, ada makhluk abadi lain yang mungkin memiliki kekuatan kemenangan penuh, diam-diam mencari peta Hongmeng dan dirinya sendiri. Ada juga persaingan di antara garis keturunan keluarga Xiao. Sepertinya dia akan mengalami sakit kepala di masa depan. Bab 828. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen menjernihkan semua pikiran rumit di benaknya dan melompat ke dalam air. Saat dia memasuki air, dia merasakan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke semua pori-porinya. Ini bukan energi Hongmeng Purple Qi, ini adalah energi nutrisi murni, ini adalah energi dari tubuh leluhur keluarga Xiao, yang abadi. Energi ini benar-benar energi yang lembut dan memulihkan. Namun, karena ukurannya yang sangat besar, ketika pertama kali masuk ke dalam tubuhnya, langsung menimbulkan energi yang tidak masuk akal dan merusak bagi Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen terus-menerus terkoyak dan berdarah, tetapi sembuh dalam sekejap. Selama proses ini, kotoran dalam tubuhnya yang merupakan bagian dari konstitusi fana secara bertahap dikeluarkan. Setelah pengulangan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Xiao Chen akhirnya berevolusi sepenuhnya. Tulangnya telah berubah total dari warna emas menjadi batu giok. Sebening kristal, seolah-olah transparan, tanpa jejak kotoran. Pada saat ini, ia telah menjadi tubuh abadi yang paling murni. Meskipun kekuatannya belum mencapai tingkat keabadian, fisik ini dapat memberinya manfaat besar, memungkinkannya untuk menggandakan kecepatan kultivasinya mulai sekarang. Pada saat ini, setelah dia sepenuhnya menyerap esensi darah leluhurnya, semua energi ungu purba di gua juga mengalir ke tubuhnya. Kekuatan Xiao Chen sekali lagi meroket. 350.000, 400.000, 500.000, 600.000, 999.999. Terobosan. 1 juta. Pada saat ini, Xiao Chen bukan lagi dewa pejuang 100 domain, tetapi telah maju ke tingkat yang lebih kuat. Dewa pembunuh dari 1000 alam.
Langkah selanjutnya adalah Dewa Iblis dari 10.000 alam. Di atas Dewa Iblis, apakah dia dewa atau iblis sepenuhnya bergantung pada takdir. Ini juga melambangkan promosi di masa depan, apakah akan menjadi abadi atau iblis. Jika Anda dapat menerobos untuk menjadi dewa tertinggi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi di masa depan. Jika dia menjadi Demon Supreme, dia akan menjadi iblis yang ganas di masa depan. Namun, Tuhan masih memiliki sedikit belas kasihan. Jika Anda tidak dapat menerobos, Anda juga dapat memilih untuk diturunkan ke alam leluhur dewa. Kekuatan alam leluhur dewa berada di antara alam tertinggi dan Dewa Iblis 10.000 alam. Namun, setelah Anda diturunkan ke alam leluhur dewa, akan sulit untuk menerobos ke alam tertinggi lagi. Jika kamu tidak bisa menembus dewa tertinggi, kamu tidak akan pernah bisa menjadi abadi. Namun, itu masih jauh bagi Xiao Chen. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan energi agung di tubuhnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Energi ini sangat kuat. Namun, masih jauh dari kata abadi. Aku ingin tahu seberapa kuatnya untuk mencapai level abadi." Pada saat ini, formasi itu juga mulai menghilang perlahan. Xiao Chen melirik Xiao Wange yang sedang bermeditasi di bawah, dan dengan lambaian tangannya, menyerapnya ke dalam tripod perunggu. Kemudian, disertai dengan seberkas cahaya yang memancar ke bawah, formasi itu runtuh sepenuhnya, dan lebih dari 100 dewa pertempuran, Raja Serigala Guntur, dan monster serigala di alam dewa perang di seluruh pegunungan dan dataran, semuanya muncul. Melihat Xiao Chen, semua orang menjadi sangat bersemangat. Raungan. Itu anak dari keluarga Xiao. Dia keluar. Dia akhirnya keluar. Hahaha, dia pasti telah memperoleh warisan keluarga Xiao. Aku bisa merasakan bahwa energi makam abadi ini mulai berangsur-angsur menghilang. Cepat. Jangan biarkan dia pergi, tangkap dia dan paksa dia untuk memberitahumu tentang warisan keluarga Xiao. Kita juga akan menjadi abadi. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik semua orang yang hadir, dan tidak bisa menahan senyum menghina. Ingin menangkapku. Bersamamu. Apakah kamu layak? Huff. Anak keluarga Xiao, jangan berpikir bahwa hanya karena kau begitu kuat, kau bisa bersikap lancang di depan kami. Biar ku beritahu. Kami sudah menyiapkan barisan besar hanya untuk menangkapmu. Kau benar-benar tidak bisa melarikan diri kali ini. Kau pasti akan mati. Begitu kata-kata itu terucap, semua dewa petarung dari 100 alam langsung meluncurkan formasi mereka. Lebih dari 10.000 formasi terbentuk, semuanya menekan Xiao Chen. Kekuatan dahsyat itu membuat seluruh penghalang ruang angkasa bergetar. Semua batu di tanah retak dan berubah menjadi pasir dan bubuk. Di udara, kilat ungu menyambar, langsung menuju wajah Xiao Chen. Para dewa petarung tertawa terbahak-bahak, dan kebanggaan di mata mereka seakan telah melihat kematian Xiao Chen. Namun, pada saat yang sama, Xiao Chen sama sekali tidak terburu-buru, dan hanya mendengus pelan. Itu benar, itu hanya dengusan sederhana. Namun, detik berikutnya, itu membuat puluhan ribu formasi tingkat dewa petarung, termasuk formasi abadi, semuanya perlahan berhenti bergerak maju. Apa yang sedang terjadi? Pupil mata semua orang mengecil, dan mata mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Saat berikutnya, Xiao Chen melangkah maju, dan niat membunuh yang tak berujung menyebar, seperti kekuatan mengerikan, langsung mendekati formasi di atas langit. Momentum itu bagaikan naga yang tak terkalahkan, yang menghantam, mula-mula menyebabkan formasi itu tiba-tiba mundur selangkah, dan kemudian segera setelah itu, seluruh formasi itu runtuh. Klik, klik. Lalu, semuanya langsung meledak. Formasi-formasi ini, bahkan yang berada di level abadi, tidak dapat menahan niat membunuh Xiao Chen. Ini adalah kekuatan dewa pembunuh 1000 alam. Setelah mencapai kondisi ini, Xiao Chen tidak lagi memiliki momentum. Yang dimilikinya hanyalah niat membunuh. Niat membunuh yang tak berujung. Niat membunuh itu lebih kuat dari momentumnya. Bahkan lebih ganas. Ketika niat membunuh keluar, itu tidak menyebabkan tekanan pada semangat orang seperti momentum, tetapi langsung menyebabkan kerusakan. Terlebih lagi, ketika niat membunuh meningkat ke tingkat tertentu, Xiao Chen dapat dengan mudah membunuh Dewa Pejuang 100 domain hanya dengan mengandalkan niat membunuh. Inilah kekuatan Dewa Pembunuh 1000 alam. Siapa yang dapat menahan kekuatan sekuat itu? Di alam ini, yang dikultivasikan bukan hanya kekuatan, bukan hanya energi ungu Hongmeng, tetapi yang lebih penting, energi spiritual. Hanya ketika kultivasi dan energi spiritual mencapai keseimbangan, seseorang dapat maju ke alam abadi atau iblis.
Semua formasi meledak, dan energi yang dipantulkan kembali mendorong mundur para dewa petarung yang tak terhitung jumlahnya dari ratusan alam. Tidak. Kuat sekali. Berapa kali lebih kuat dia dari sebelumnya. Ya Tuhan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dewa pejuang 100 domain ini hampir menjadi gila. Semuanya menjadi gila. Kekuatan Xiao Chen telah mencapai tingkat seperti itu hanya karena dia mewarisi warisan tingkat abadi dari leluhur keluarga Xiao. Seberapa kuat warisan itu? Semua orang iri dan dendam. Mereka telah menjaga warisan ini selama puluhan ribu tahun. Sekarang, semuanya telah diambil oleh Xiao Chen. Siapa yang tidak akan merasa tidak nyaman jika mereka berada di posisinya? Bunuh dia. Kau harus membunuhnya. Bersambung.